Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat dimanapun saat ini Bapak, Ibu, dan keluarga berada. Kami kembali dengan podcast Narwastu yang ke-66. Kali ini kembali kami mendatangi pembina majalah Narwastu yang juga seorang tokoh gereja Aras Nasional, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Beliau baru pulang kemarin dari Jerman. Ada acara keluarga sekaligus ada pelayanan juga di sana, dan baru kemarin mendarat di Indonesia. Walaupun terlihat masih agak lelah, tapi beliau tetap semangat. Apalagi bicara tentang pelayanan dan pengabaran Injil. Baik, kita berbincang dengan beliau. Saat ini kita akan berbincang tentang Lembaga Pelayanan Indonesia yang sudah berumur 55 tahun dan dirayakan kemarin pada 2 Agustus 2023 di Bali. Dan Pak Nus Remas ini adalah sesepuh dari LPMI. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina LPMI. Shalom Pak Nus, apa kabar? Kabar baik, shalom Pak Yonro. Ya, boleh Bapak cerita sedikit Pak? Bapak sekitar 2 mingguan di Jerman ya? 3 minggu persis. 3 minggu, ya. Boleh tahu, selain ada acara keluarga melihat cucu di sana, Bapak juga ternyata masih keliling berkhotbah di sana. Boleh Bapak cerita kegiatan di sana? Puji Tuhan, karena anak, mantu dan cucu-cucu di Jerman, jadi saya dan ibu ke sana. Minggu pertama kita jalan-jalan ke, nggak tahu nama-namanya di Eropa itu. Minggu kedua saya melayani 2 kali di gereja Indonesia, dan minggu ketiga itu baptisan untuk cucu kami yang pertama, Jason. Ya sudah, itu 3 minggu persis. Hari Seninnya kami pulang. Puji Tuhan, semua berjalan baik. Selama kami di sana cuacanya sangat baik. Tidak dingin, tidak panas, kayak Indonesia aja gitu. Kita bersyukur ada kehormatan, kesempatan seperti itu. Dan lebih dahsyat lagi, ada yang dengar kami mau berangkat, ya udah dia yang bayar tiketnya pulang pergi. Puji Tuhan. Itulah berkat bagi hamba Tuhan Pak ya? Iya, itu. Ya. Jadi Bapak di sana selain pelayanan, refreshing, bertemu dengan keluarga ya? Iya, jalan-jalan kami sekeluarga. Kalau kita bicara tentang aktivitas Bapak yang sering ke luar negeri Pak, walaupun Bapak punya keterbatasan kesehatan secara fisik, bagaimana Bapak menjalaninya? Ya saya sih enjoy aja, menikmatin aja. Ya kalau kemana aja jalan. Hanya memang belakangan ini di airport saya minta kursi roda. Oh begitu. Kadang-kadang kan jauh jalannya. Jadi ya mereka juga teratur rapi. Transit di mana aja sudah ada petugas yang siap dengan kursi roda. Jadi pelayanan penerbangan untuk fasilitas begitu itu baik sekali. Begitu ya. Ya, 1 hari sebelum berangkat ke Jerman, ternyata Bapak masih memberikan motivasi dan menyampaikan firman Tuhan waktu acara ibadah syukur dan perayaan LPMI pada 2 Agustus 2023 di Bali. Ya. Bapak boleh ceritakan itu? Ya, jadi acara 55 tahun ucapan syukur dan sekaligus menjadi suatu retreat bagi seluruh anggota staf di Indonesia. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dan sampai sekarang lebih dari 300, hampir 400 orang lah anggota staf LPMI seluruh Indonesia. Semua tetap semangat dan tetap melayani Tuhan. Begitu ya. Apa yang Bapak maknai 55 tahun LPMI, sementara Bapak sudah 50 tahun berada di sana? Ya, jadi saya pertama kali tidak kenal LPMI
Tapi saya sebagai utusan gereja, jemaat GPM, jemaat di Tantui, Ambon, untuk menghadiri acara yang kebetulan itu dilakukan oleh LPMI di kota Ambon. Malam pertama saya dengar khotbah, saya begitu kaget ketika pendeta Dr. Ais Formes, pendiri LPMI itu, dia bertanya, kalau malam ini kita semua mati, berapa di antara saudara yang yakin masuk surga? Saya duduk di belakang karena jadi ya masih nyong-nyong, gaya-gaya anak muda Ambon. Saya lihat kok tidak ada yang angkat tangan. Nah, di situ saya agak berpikir bergurau, ya, oh inilah orang Ambon, karena dianggap Petrus itu murid Tuhan itu ya yang pegang kunci kerajaan surga itu Petrus orang Ambon. Jadi tinggal nanti ketok pintu, Om Petrus buka pintu, beta mau masuk. Tapi kemudian saya berpikir lebih lanjut. Kalau semua tokoh gereja, para pendeta, majelis jemaat, pengurus, pemuda, wanita, kaum bapa yang hadir, tidak ada yang punya kepastian apa yang akan terjadi dengan mereka yang masih di daerah-daerah yang belum pernah dengar Injil. Malam itu saya ambil keputusan menerima Yesus. Tanggal 20 Januari tahun 73 malam. Paginya saya ambil keputusan, tanggal 21 saya mau melupakan semua cita-cita saya. Karena Mas John Roh tahu, saya anak kampung yang Tuhan kasih karunia khusus, anak yang pintar. SD kelas 4 dipanggil guru, rapat guru, mereka putuskan saya dinaikkan ke kelas 6. SMP saya diumumkan juara 1 untuk seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, lulus SMP. Di SMA kelas 1 mau naik kelas 2 dipanggil lagi Dewan Guru rapat dan memutuskan untuk saya naik lagi ke kelas 3. Tapi jurusannya Sosbud, sosial budaya. Saya mau supaya tetap saya mau jurusan pasti alam karena cita-cita saya mau membangun kapal untuk menghubungkan Kepulauan Maluku. Ternyata apa yang terjadi, saya lupakan semuanya itu. Saya mau melayani Tuhan. Dan pagi hari tanggal 21 saya ada waktu break sesi pertama. Saya Andre ketemu dengan pendeta Ais Formes. Singkat cerita, ya lihat ini nyong-nyong masih mencurigakan. Tapi beliau tanya lagi dan saya siap mau melayani. Dan beliau menerima. Jadi saya bersyukur sejak tanggal 21 Januari tahun 73 saya diterima sebagai orang yang melayani di LPMI. 3 bulan kemudian, sesudah itu, waktu itu terus habis itu ada latihan, saya semangat. Saya pimpin tim pergi pelayanan ke Pulau Buru. Perbatasan dulu kan ex-PKI itu dibuang di situ. Saya sampai masuk di pedalaman perbatasan. Puji Tuhan dikawal polisi. KKR. Kembali 3 bulan saya dipanggil lagi. Kamu harus siap ke Jakarta dan
akan ikut belajar di Filipina. Saya dikasih rekomendasi oleh Sinode GPM dan berangkat ke Jakarta. Jadi Bapak juga pernah belajar di Filipina ya? Sampai Jakarta, tes terakhir bahasa Inggris saya nggak bisa. Jadi nggak jadi. Saya tunggu sampai tahun 74 ketika pendidikan calon staf itu dibuka di Jakarta, saya masuk sebagai angkatan pertama. Puji Tuhan, saya punya prestasi yang baik dari awal, sehingga tidak dipulangkan lagi ke Ambon, tapi tetap di Jakarta. Tahun 74, 75, 76 saya keliling kampus UI waktu itu di Rawamangun, IKIP di Rawamangun, Trisakti, UKI. Saya punya pelayanan dan mungkin baru satu-satunya waktu itu ya melayani, karena dasar yang penting ialah mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Gitu ya. Jadi saya fokus pada mahasiswa. Dan pengalaman saya tidak pernah lupa, tahun 75 saya diundang oleh Rektor UKI, Profesor Nenggolan waktu itu, masih di Jalan Diponegoro itu. Saya bilang begini, Saudara Nus, saya mau supaya semua alumni UKI, dimanapun dia bertugas di seluruh tanah air, dia menjadi seorang utusan Injil. Gitu ya. Wah, luar biasa visi Bapak ini. Saya tambah semangat dan mempersiapkan mahasiswa. Hari ini adalah pemimpin hari besok. Dimanapun dia bertugas, dia menjadi seorang saksi Kristus dalam profesi apapun. Puji Tuhan, Tuhan berkati prestasi saya luar biasa di LPMI. Jadi saya anak muda yang kemudian ditunjuk menjadi direktur namanya Pusat Latihan Amanat Agung. Jadi di Indonesia, di hampir semua negara itu hanya 2 direktur. Direktur Nasional dan Direktur Pusat Latihan. Direktur Nasional Pak Agus Lai, saya Direktur Pusat Latihan. Untuk melatih calon-calon anggota staf. Dan kemudian sebelum itu, tahun 74, saya udah bikin kegiatan mahasiswa di Cimacan. Targetnya 100 orang, yang datang 150 orang. Tapi Tuhan kasih hikmat, sekejap saya kontak, ada tempat yang kosong, udah semua bisa ditampung, acara berjalan dengan baik. Karena keberhasilan saya dipercayakan lagi untuk mempersiapkan acara yang sama, Leadership Training Institute di kampus apa lagi? Di Salatiga, ya, yang Kristen punya. Karena waktu itu kan hampir wakil-wakil dari seluruh provinsi itu Ukrida, Salatiga. Ya, di Salatiga. Puji Tuhan, berhasil. Masuk lagi, bikin di Semarang. Berhasil lagi. Tahun berikut lagi di Akabri Magelang. Puji Tuhan, semua berhasil. Akhirnya saya dipercayakan untuk memimpin, mungkin Pak Yondro pernah dengar itu, Explore 85. Iya. Itu kegiatan pertama di Indonesia yang dahsyat itu. Luar biasa, target 5.000 orang, yang datang 5.144 orang. Saya laporan malam itu sebagai ketua panitia. Luar biasa, keberhasilan Tuhan terus pakai dan berkembang sampai sekarang. Oke. Puji Tuhan. Bapak kan dikenal juga sebagai
tokoh gerakan ekumene. Di PGLI juga Bapak dikenal seorang tokoh, Ketua Majelis Pertimbangan PGLI, juga salah satu penasihat di Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan bersama PGI juga pernah bikin acara Celebration of Unity 2013. Di berbagai organisasi Kristiani Bapak banyak berperan. Ya, jadi kalau bicara soal obsesi, apa sekarang obsesi Bapak? Jadi saya bersyukur bahwa dipakai Tuhan itu luar biasa. Karena keberhasilan itu, kembali lagi, mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Jadi kalau dipersiapkan mahasiswa, dia kemudian jadi pemimpin di mana? Pak Yondro tahu bahwa pelayanan di kantor-kantor, itu saya yang termasuk perintis. Di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Kadang-kadang saya lewat Tamrin, Sudirman, saya lihat kiri kanan gedung-gedung bertingkat, semua saya melayani tahun 70-an. Itu yang biasanya ibadah persekutuan doa hari Jumat, Pak? Hari Jumat. Itu kan dulu kan enggak ada. Di BI itu sampai gubernurnya ganti berapa orang, gubernur saya tetap aja jadi pembina di BI. Puji Tuhan. Pembina rohani, Pak? Pembina rohani. Jadi perkembangan itu sangat dahsyat ya. Akhirnya seperti Celebration of Unity itu, saya satu kali hari Minggu saya sudah siap-siap mau khotbah, ditelepon Pak Gomar. Gomar bilang, ini bos Pak Dr. Sai Nababan undang mau makan pagi. Saya bergurau dengan Gomar waktu itu, kalau diundang makan siapa takut, saya siap. Akhirnya itu hari Minggu, saya ingat hari Rabu pagi kita makan pagi di Hotel Melia. Pak Nababan sebagai salah satu ketua Dewan Gereja Sedunia, Pak Iwangu ketua PGI, Pak Gomar itu masih staf di sekretariat. Tapi puji Tuhan, sesudah sementara kami makan, Pak Nababan itu dengan gaya yang khas Dr. Nus, kami membuat kegiatan yang mempersatukan semua gereja di Indonesia. Tapi terus terang kami tidak punya orang. Jadi waktu saya dalam hati, PGI begitu besar kok tidak punya orang. Ini serius atau bercanda? Jadi kami minta Bapak. Nah saya dengan gaya Ambon bergurau, ini ngomong dulu baru mikir. Jadi saya bilang, ketika dia bilang, kami minta Bapak jadi ketua panitianya. Saya bilang iya. Tapi sudah itu saya pikir dari mana duitnya dan sebagainya, bagaimana. Puji Tuhan, sore hari saya ada janji ketemu dengan Ibu Yudit Surajaya. Karena saya sudah melayani mereka, saya bilang tadi pagi kami makan pagi di Hotel Melia. Ibu Yudit tanya, siapa aja? Saya, Pak Nababan, Pak Iwangu dan Pak Gomar. Wah, apa aja yang dibicarakan? Kami bicara tentang bagaimana mempersatukan semua gereja di Indonesia. Langsung Ibu Yudi itu apa? Tepuk. Waduh, panus. Itu bagus sekali, Bapak maju. Puji Tuhan, sampai acara selesai. Dan itu suatu sejarah bagi gereja, sebab itu saya berperan di mana-mana di lingkungan PGI. Puji Tuhan saya mendorong kantor PGI itu dibangun, sehingga waktu peletakan batu pertama ada gubernur, ada ketua MPR, semuanya. Tapi saya yang diminta untuk meletakkan batu pertama kantor PGI. Kadang-kadang saya kalau ke PGI saya bergurau, kalian mesti baik-baik dengan saya, kalau enggak saya
Ini goyang batu pertamanya goyang, gedungnya roboh nanti. Gitu Pak ya. Iya. Tapi puji Tuhan, kebersamaan itu terus berjalan. Saya dipakai Tuhan, Pak Yondro. Saya hitung-hitung, ada kawan yang coba catat, lebih dari 20 yayasan persekutuan Kristen. Saya jadi pembina atau penasehat. Jadi semuanya. Dan saya, karena melayani mahasiswa tadi itu, mereka dari berbagai gereja, akhirnya saya diminta khotbah di gereja mereka, semua gereja, aliran apa aja, mulai dari HKBP sampai yang karismatik, macam-macam. Termasuk Katolik Pak. Masuk Katolik, sahabat baik. Karena salah satu keluarga yang dekat yang saya layani dari awal, rumahnya persis tusuk sate dari cendana, pengusaha dan tokoh Katolik. Gitu ya. Jadi sudah dari awal itu udah, dia itu pimpinan di pengurus macam KUI itu. Dan lain-lain, puji Tuhan, selama 50 tahun, lebih mau 51 tahun, saya melayani, dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat. Saya atur, karena pertama kali Pak Luhut ajak saya ketemu dengan Habibie, Iya. presiden waktu itu. Jadi saya dan Pak Luhut diterima di istana. Karena saya berkhotbah keliling kan, dan di semua angkatan darat, laut, udara, kepolisian negara, saya melayani semuanya. Sampai saya ditawarkan menjadi anggota DPR. Jadi kalau Pak Yondro pernah lihat fotonya itu kan, saya kemejanya sama dengan Pak Harto. Iya, batik seragam. Ya, tapi saya bilang enggak, saya tetap sebagai pendeta. Begitu melayani. Oke. Jadi puji Tuhan, saya bisa atur ketemu Pak Harto itu, saya ketemu dengan Habibie bawa PGLI, ketemu dengan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, semua presiden kita. Ya. Kecuali Bung Karno, ya saya masih di kampung. Betul Pak ya. Puji Tuhan, Tuhan tetap menolong, memberkati. Saya satu-satunya sampai hari ini yang jadi sekum 2 periode di PGLI. Ya. Kemudian 2 periode berikutnya sebagai ketua umum. 2 periode berikutnya sebagai ketua majelis pertimbangan. Sampai sekarang itu periode terakhir nanti. Jadi puji Tuhan, kalau bagi saya Pak Yondro ya, dan teman-teman para sahabat Narwastu, hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Dan kalau dipakai oleh Tuhan, Pak Yondro tahu, kita di LPMI itu, saya tanggal 21 Januari tahun 73, kata-kata dari Pak Ais Pormes itu luar biasa. Bilang begini, Nyong, boleh melayani 24 jam di LPMI tapi tidak digaji. Itu kata-kata yang menjadi fondasi. Zaman itu kan belum tahu apa itu gaji. Puji Tuhan, sampai hari ini tidak digaji tapi diberkati luar biasa. Begitu Pak ya. Contoh terakhir, kemarin mau ke Jerman aja, ada satu orang sudah bayar tiket seluruhnya untuk berdua. Kemudian mau berangkat, ada satu lagi dia kasih untuk tiket, walaupun sudah ada, dan uang saku. Ya puji Tuhan, jadi menikmati dengan anak, mantu dan cucu-cucu di Jerman. Gitu Pak ya. Jadi berkat Tuhan itu tidak pernah habis. Ya, tambah sedikit.
Jadi di LPM itu Tuhan pakai saya untuk membangun kantor di Jakarta, di Medan, dan sampai ke Papua. Gitu ya. Jadi hampir sekitar 70-80% kantor aset-aset LPMI, dan itu Tuhan sediakan lewat saya. Gitu Pak ya. Tapi puji Tuhan, baik saya maupun istri tidak ada yang punya nama di situ. Sekarang saya hanya Tuhan pakai untuk pelayanan. Selanjutnya itu generasi yang berikut yang bertanggung jawab. Baik. Puji Tuhan. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nus. Bapak selalu sehat, semangat, dan diberkati Tuhan bersama keluarga dan juga dalam pelayanan. Baik para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan Pak Nus. Pak Nus tadi sudah menyampaikan testimoni sebagai seorang pemimpin gereja yang mengawali pelayanan dari LPMI hingga bisa menjadi seorang tokoh yang disegani sebagai tokoh gerakan ekumene di Indonesia. Akhirnya kami undur diri, dan jangan lupa tetap simak sajian majalah Narwastu dalam bentuk cetak maupun online, dan juga ikuti terus podcast majalah Narwastu. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.